Sebagian supporter Vietnam rupanya sulit menerima kenyataan bahwa tim mereka tersingkir di semifinal sehingga terjadi pelemparan batu saat bus yang membawa pemain Indonesia keluar dari Stadion Maidin, Vietnam. Oke, di backup oleh Kakak Malaya. Dan silakan untuk Harimau. Oke. Terimalah Harimau Malaya, I'm single, silakan. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Sungguh mengejutkan dunia sepak bola, Malaysia dan Vietnam rela merubah undang-undang negara mereka demi bisa naturalisasi pemain keturunan. Demi saingi Timnas dan PSSI di ASEAN, Malaysia dan Vietnam menghalalkan segala cara ini dan sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Gelombang pemain naturalisasi tengah mewabah di negara-negara Asia Tenggara, tak terkecuali Vietnam. Tak main-main demi memperkuat tim nasional mereka dan mengejar timnas Indonesia, pemerintah Vietnam berencana ubah undang-undang kewarganegaraan demi pemain naturalisasi. Dilansir dari Sohu.com, pemerintah Vietnam baru-baru ini merevisi undang-undang kewarganegaraan yang sebelumnya melarang kewarganegaraan ganda. Kini, pemain asing yang memiliki darah Vietnam atau telah memberikan kontribusi khusus terhadap negara itu dapat mengajukan kewarganegaraan Vietnam tanpa harus melepas kewarganegaraan aslinya. Menurut laporan media lokal Vietnam, langkah ini diambil pasca kekalahan tim nasional mereka dari Malaysia yang dihuni pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang disebut sudah dalam proses naturalisasi adalah Henry Yeo, gelandang serang jebolan akademi legendaris La Masia milik Barcelona. Tak mau ketinggalan Malaysia pun ikutan jejak serupa, yang kini banyak kontroversi bermunculan di pihak Federasi Sepak Bola Malaysia. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamovski, mengaku muak dengan dakwaan pencinta sepak bola Indonesia yang terus-menerus mempermasalahkan silsilah para pemain naturalisasi terbarunya. Kendati program naturalisasi pemain keturunan Timnas Malaysia itu sudah lewat, supporter Indonesia sampai sekarang masih terus mempermasalahkan keaslian latar belakang para amunisi keturunan tersebut. Beberapa pemain yang dipersoalkan tersebut antara lain Facundo Garcis, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, dan Rodrigo Holgado. Mereka telah membuktikan kualitas untuk membantu Harimau Malaya. Berbagai polemik yang terus-menerus digulirkan fans sepak bola di Indonesia tampaknya mulai membuat Peter Klamovski merasa jengah. Dia sudah lelah menanggapi pertanyaan yang diajukan awak media terkait polemik tersebut. Juru taktik asal Australia itu sudah merasa jengah dengan isu silsilah pemain keturunan Malaysia yang terus-menerus dimainkan. Padahal, kata Klamovski, para pemain ini sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Klamovski heran dan merasa perlu merespons isu tersebut. Dia tak tahu bukti apa lagi yang dibutuhkan kalangan supporter Indonesia agar berhenti mempermasalahkan pemain naturalisasi di Timnas Malaysia. Sejujurnya, saya sudah lelah, sudah berminggu-minggu sejak pertandingan melawan Vietnam, tetapi masalah ini masih terus dibicarakan. Saya sudah melupakan pertandingan itu dan sekarang fokus pada pertandingan selanjutnya, kata Klamovski dikutip dari Berita Harian. Kami telah menerima dokumen dari pemerintah Malaysia dan persetujuan FIFA sebelum pertandingan melawan Vietnam. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk membuktikan keaslian pemain tersebut, imbuhnya. Vietnam dan Thailand pernah mencibir langkah Indonesia ketika merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad tim nasional sepak bolanya. Tapi kini terungkap negara-negara itu ternyata juga menginginkan pemain naturalisasi, terlebih setelah melihat formula ini efektif mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Vietnam dan Thailand kemudian mengaku terbentur aturan hukum nasionalnya yang tak bisa bebas mewujudkan program naturalisasi. Ironisnya, sejumlah kalangan di Thailand, termasuk pemerhati olahraga di negeri itu, sudah mempertimbangkan hal yang kini dilakukan Indonesia itu saat mereka gagal melaju ke babak berikutnya selama kualifikasi Piala Dunia 2022. Kini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand kemungkinan bernasib sama seperti 2 tahun sebelumnya.
terlempar dari persaingan sampai hanya babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Itu karena mereka harus bersaing keras dengan China yang skuadnya juga diperkuat pemain naturalisasi. Untuk menjadi pendamping Korea Selatan yang kemungkinan besar menjadi juara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat berbagai laporan media Thailand 2 tahun lalu, negara itu sudah ingin merekrut pemain naturalisasi jauh sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi terbentur rezim kewarganegaraan yang rumit yang mereka anut. Contoh kerumitan itu terjadi pada Azuki Iwatani beberapa tahun lalu. Karateka putri ini besar dan lahir di Thailand, tapi dia memiliki orang tua berkewarganegaraan Jepang. Sekalipun pemangku kebijakan olahraga di Thailand sangat ingin mengubah status kewarganegaraan Iwatani menjadi warga Thailand, karateka putri ini ditolak menjadi warga negara Thailand. Undang-undang di negara itu menerapkan syarat ketat dan proses yang panjang sebelum seseorang bisa dinaturalisasi sehingga banyak yang urung berganti menjadi warga negara Thailand. Situasi sama sulit dan pelik dihadapi oleh para pemangku kepentingan dan pengelola olahraga di Vietnam, yang juga memiliki rezim kewarganegaraan yang rumit dan kaku.